Kalau untuk di Papua Selatan khususnya Merauke Pak ya, itu di Merauke itu tidak ada batu. Tidak ada batu. Tidak ada batu gitu. Jadi kalau Bapak, mohon maaf ya, kalau Bapak suatu saat berkunjung ke Merauke, Bapak naik mobil dari Merauke keluar kota, mungkin Bapak berjalan naik mobil sampai 5 jam tidak akan menemukan batu di pinggir jalan. Itu jaraknya luar biasa, harus kita tempuh dengan sampan. Belum ada, yang sekarang sudah mulai ada mesinnya. Dulu sampan. Lewat di dayung, di dayung. Itu bisanya masuk ke daerah itu kalau malam habis maghrib. Namanya Sungai Buaya. Perkembangan LDI di sana karena kita memang betul-betul mengeterapkan dakwah bilhal sehingga masyarakat penduduk asli pun juga menilai LDI itu sangat-sangat positif. Apalagi dengan sekarang adanya 29 karakter dan sudah mulai kita terapkan. Bahkan kadang-kadang ada yang ke masjid kita ngelihat sendal aja sudah berbeda. Kita dikasih kendaraan operasional berplat merah. Oh ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Liners, bertemu lagi bersama saya Dika Saputra di Linestock. Liners, sebagai informasi podcast ini disponsori oleh Armina Reka Perdana, jasa travel, paket umroh dan haji plus dengan jam terbang lebih dari 30 tahun. Yang pernah mendapatkan rekor muri peserta muhasabah terbanyak dan perusahaan terbesar nomor 1 di Indonesia. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dan wujudkan niat suci menuju Baitullah bersama penyelenggara umroh dan haji khusus yang amanah dan terpercaya. Armina Reka Perdana. Liners, kita akan berbicara tentang perbatasan yang tentunya daerah-daerah ini merupakan daerah 3T. Terluar, terjauh, dan terbelakang. Ini juga tentunya daerah-daerah yang jauh dari kata makmur dan sejahtera menjadi salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dari kita semua. Padahal kemakmuran itu merupakan hak seluruh manusia yang ada di dalam satu negara. Lantas bagaimana sebenarnya situasi yang ada di daerah-daerah perbatasan, baik itu dari sisi civil society-nya, kemudian juga dari sisi dakwahnya itu juga seperti apa. Saat ini tentunya sudah hadir bersama saya ada Pak Muhammad Bahroni SPD, yaitu Ketua DPW Papua Selatan. Kemudian juga ada Bapak Haji Jayed Ahmad Fatoni SH yang merupakan Ketua DPW Kalimantan Utara. Halo, assalamualaikum Bapak-bapak. Selamat datang di Linestock. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Prolog saya berbicara tentang perbatasan yang tentu ini juga menjadi perhatian bagi kita semua, di mana perbatasan selalu saja hampir di beberapa perbatasan Indonesia terdapat kendala-kendala yang sama sebenarnya. Sinyal yang susah, akses jalan yang tidak semulus Jawa. Nah, ini akan kita bicarakan dan juga kita diskusikan. Mungkin saya ke Pak Jai terlebih dahulu terkait dengan Kalimantan Selatan ya Pak ya. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara sendiri seperti apa Pak? Mungkin secara geografisnya dan berbatasan dengan apa? Silakan Pak. Jadi Kalimantan Utara itu termasuk provinsi yang ke-34. Jadi masih muda, perbatasan dengan Malaysia. Adapun batasannya itu ada 3 batasan, yaitu laut, sungai, dan darat. Memang di Kalimantan Utara ini termasuk daerah yang baru dan kedepannya cukup menjanjikan karena ada proyek nasional yang akan dibangun di sana. Di antaranya adalah kawasan industri hijau Indonesia yang anggarannya sendiri sudah diketuk palu dan investornya juga cukup bonafit dari Emirat Arab dan dari Cina. Kurang lebih diinvestasikan untuk kawasan industri hijau Indonesia itu sekitar 170 triliun untuk investasi di situ. Investasi di situ. Di situ nanti akan ada smelter dan juga pabrik baterai kering dan yang lain-lainnya yang menopang memang menopang untuk IKN. Dengan IKN cukup dekat, terintegrasi lah. Terintegrasi. Okay. Apalagi kalau nanti ke depan ada tolnya, mungkin perjalanan yang tadinya bisa 12 jam bisa kurang dari itu. Oke. Selain itu juga proyek nasional yang lain yang akan dibangun di sana adalah PLTA,
yang anggarannya juga cukup besar, kurang lebih 217 triliun. Termasuk investasi juga? Ya, termasuk proyek strategis nasional yang akan dibangun di sana untuk menopang nanti industri listrik yang ada di kawasan ibu kota negara. Artinya seperti apa Pak untuk kondisi saat ini? Apa kalau itu kan ketika memang nanti sudah berjalan, insya Allah semuanya akan lancar. Nah, kalau sekarang seperti apa? Kalau sekarang ini masih cukup perlu perjuangan. Kalau seandainya kita mau menempuh antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya, di sana kan ada 5 kabupaten, ada Malino, ada KTT, Kabupaten Tanah Tidung, KTT itu, kemudian ada Bulungan, ada Nunukan, dan Tarakan sendiri. Sebetulnya di sana kepulauan yang terame itu Tarakan, di antara 5 kabupaten itu. Bahkan 5 Tarakan itu penduduk terbanyak di Kaltara. Ya, jadi pusatnya itu di Tarakan. Jadi di sana sudah cukup maju. Tapi kalau begitu keluar dari Tarakan perlu perjalanan yang cukup ekstra lah. Berapa jam Pak antara Tarakan ke Nunukan? Kalau Tarakan ke Nunukan naik speedboat itu sekitar 3 jam. 3 jam. Ya. Kalau naik darat juga bisa. Cuman perlu waktu kurang lebih 10 jam. Lebih lama ya. Tapi jalannya juga ekstrim lah ya. Ekstrim. Saya ke Pak Muhammad Baroni nih terkait dengan kalau tadi berbicara Kalimantan Utara. Artinya Kalimantan Utara sebenarnya sudah mendapatkan angin segar. Angin segarnya jika memang investasi itu masuk ke dalam Kalimantan Utara, ini akan menjadi sebuah provinsi yang bisa dibilang akan benefit seperti itu. Kalau Papua sendiri, khususnya di Papua Selatan ya Pak ya? Iya, Papua Selatan sendiri seperti apa Pak keadaannya saat ini? Mungkin kalau saya cerita secara geografis dulu Pak ya. Papua Selatan ini sebetulnya kalau kita bicara dari segi geografis, itu bagian dari NKRI yang mempunyai nilai yang sangat penting dan strategis gitu ya. Karena Papua Selatan ini berbatasan langsung dengan 2 negara tetangga kita. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Australia. Gitu ya. Nah, kemudian Merauke sendiri itu terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Induknya Merauke, kemudian Mapi, Asmat, dan Bovendigul, gitu. Dengan ibu kotanya Merauke, gitu ya. Nah, jadi Merauke itu bisa dibilang wilayah dari Republik ini yang paling timur, gitu ya. Makanya kalau dulu waktu kita sekolah ada Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Jadi tanpa Merauke berarti Indonesia tidak utuh, gitu. Betul, karena betul, tidak ada Merauke-nya. Pelengkapnya itu kunciannya di Merauke. Kuncinya gitu. di Merauke-nya. Nah, kalau Merauke-nya tidak ada berarti Indonesia kan nggak utuh, gitu. Betul. Oke. Nah, untuk daerahnya sendiri Pak, bagaimana? Apakah masih aksesnya masih tanah merah atau bagaimana dari bisa disebut dari pimpinan anak cabang satu ke pimpinan anak cabang lainnya seperti apa? Jadi kalau sarana transportasi Pak untuk di Papua Selatan juga bisa dibilang kalau dibandingkan dengan wilayah barat ya jauh berbeda Pak gitu. Jadi karena kalau untuk di Papua Selatan khususnya Merauke Pak ya, itu di Merauke itu tidak ada batu. Tidak ada batu gitu. Jadi kalau Bapak, mohon maaf ya, kalau Bapak suatu saat berkunjung ke Merauke, Bapak naik mobil dari Merauke keluar kota, mungkin Bapak berjalan naik mobil sampai 5 jam tidak akan menemukan batu di pinggir jalan. Jadi adanya apa Pak? Ya adanya tanah biasa gitu. Tanah merah? Iya, jadi kalau kita mau bangun jalan itu batu itu harus kita datangkan dari Surabaya. Kalau mau cari yang agak dekat kita datangkan dari Makassar. Kalau mau cari agak dekat lagi kita datangkan dari Fakfak. Dan itu harus kita angkut pakai kapal gitu, kapal tungkang ini. Tentunya untuk mengangkut batu dari Surabaya, Makassar atau Fakfak dibawa ke Merauke kan biayanya cukup besar. Ya. Nah, karena sarana untuk bangun jalan itu bayangannya seperti itu. Untuk bangun jalan itu mungkin ya kita ingin jalan di Merauke itu hanya dapat 1 kilo, untuk bangun di Jakarta mungkin sudah bisa dapat 5 kilo. Perbandingannya. Ya, perbandingannya itu karena apa gitu? Karena biaya untuk mendatangkan batu aja udah mahal gitu. Itu di situ. Nah, kemudian untuk sarana jalan itu yang sudah bagus ya di lingkungan perkotaan itu semua udah bagus, udah keras gitu ya. Tapi nanti kalau udah keluar kota ya mungkin radius kurang lebih 60 kilo itu udah jalan berlubang gitu ya. Jadi kalau di Jawa mungkin jalan itu ada lubang masih bisa kita hindari, kalau ada mau dihindari tidak ada karena semua lubang gitu ya. Nah kemudian lebih parah lagi jalannya itu
kebanyakan masih jalan tanah Pak gitu. Di situ itu jalan tanah. Jalan tanah gitu. Nah kalau kita menempuh perjalanan dari kota ke titik binaan kita yang terjauh itu paling jauh itu kurang lebih 450 kilo jalan tanah. Bapak bisa bayangkan. Kalau musim kemarau mungkin nggak masalah ya jalannya kering. Tapi kalau pas musim hujan itu harus bisa mobil yang double guard dan yang bisa sampai di sana gitu. Makanya kalau kayak kita bayangkan kalau macam di Jakarta dia mungkin mobil Fortuner gitu ya atau Pajero Sport yang double gardan itu ya. Itu mungkin suatu barang yang mewah gitu ya. Tapi kalau di sana itu transportasi gitu, untuk transportasi. Gitu. Jadi angkot gitu ya. Kasar ngomongin angkotnya Pajero, Fortuner ya. Jadi kalau kita bawa mobil Pajero terus kita muatin sayur, kita muatin orang terus kakinya berlumpur mungkin dianggap sombong padahal ya di sana tuntutnya harus seperti itu. Mobil Hilux double gardan itu ya untuk angkot transportasi untuk musim penghujan ya. Satu-satunya yang bisa itu karena kalau bukan mobil itu tidak bisa Pak. Nggak bisa, harus double gardan ya. Iya. Artinya bisa dibayangkan liners bagaimana perjalanan baik di Kalimantan Utara maupun di Papua Selatan terkait dengan akses yang bisa dibilang mayoritas hampir tidak semulus jalan-jalan yang ada di Jawa dan juga di Sumatera. Dan kita juga akan berbicara bagaimana peran dari LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menyebarkan dakwahnya gitu. Kalau di Kalimantan sendiri Pak, saya akan langsung strike to the point terkait dengan hal tersebut. Bagaimana perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia? Dari tahun ke tahun membaik. Di saat saya dulu kebetulan juga menjadi salah satu mubalik dari LDII. Tahun 1985 itu saya lulus SMP dan kemudian di pesantren ditugaskan di daerah itu. Kalimantan itu. Jadi saya harus mengajar atau memberikan ajaran Islam khusus anak-anak tentunya. Kalau dulu kan Iqra ya. Belum ada Iqra ya alif ba ta itu jaraknya luar biasa, harus kita tempuh dengan sampan. Belum ada yang sekarang sudah mulai ada mesinnya. Dulu sampan lewat di dayung. Itu bisanya masuk ke daerah itu kalau malam habis maghrib. Namanya Sungai Buaya. Waktu saya pertama tanya di sana, Pak, kok namanya Sungai Buaya? Apa ada buayanya? Banyak Pak. Bayangkan dia malam kemudian harus lewat Sungai Buaya. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam dengan dayung. Tahun 85. Karena ikut arus sehingga harus malam. Di situ yang diajarkan tuh yang diajar atau santrinya cabai rawit lah kalau di kita ya. Itu kurang lebih sekitar 6 orang. Itu harus menempuh perjalanan 1,5 jam dan pulangnya besok pagi karena ikut arus lagi. Ikut arus paginya. Alhamdulillah sekarang ini juga sudah ada perkembangan, walaupun tetap seperti itu, cuman sudah pakai mesin. Cuman ya itu tadi harus benar-benar ekstra hati-hati karena ternyata buayanya bukan berkurang sekarang, malah banyak. Malah bertambah ya. Ekspansi ya buaya. Karena juga nggak boleh nggak boleh dibunuh. Kan ya. Tapi bukan buaya darat Pak ya. Bukan ya Pak ya. Kalau buaya darat banyak ya Pak ya. Iya. Karena sudah familiar, jadi kita ngomong buaya di sana sudah biasa-biasa. Memang itu banyak buayanya. Banyak buayanya, Pak. Banyak buayanya di daerah-daerah tertentu. Dan tidak sedikit tenaga-tenaga petambak itu yang dimakan buaya. Serius Pak? Serius. Itu jadi hampir tiap 2 atau 3 bulan sekali mesti ada yang meninggal. Dimakan buaya? Dimakan buaya. Dan Bapak ngelewatin itu pakai sampan? Kalau sekarang sudah bukan sampan lagi. Pakai mesin ya? Nah, sekarang sudah pakai mesin. Kalau mesin buaya kan takut. Tapi kalau petambak itu kan otomatis tidak menyalakan mesin di saat panen. Itu tanpa mesin. Jadi kadang-kadang nggak tahu diterkam gitu aja. Sama buaya itu? Sama buaya. Berarti buayanya gede-gede dong? Gede-gede. Udah lama kan? Gede-gede. Dan makin banyak? Semakin banyak sekarang. Berapa lama antara satu tempat ke tempat Bapak yang ngajar itu? Kalau saya antara itu kira-kira perjalanan dulu kalau dayung 1,5 jam, kalau sekarang ya tinggal sekitar setengah jam kurang lebih. Karena pakai speedboat ya. Tapi ada yang jarak-jarak jauh yang harus lewat sungai, sehingga itu juga cukup menantang. Maka perlu adanya ya
perhatian ya. Oke. Perhatian khusus daerah-daerah tersebut. Tapi akhirnya Pak dari tahun 85 sampai dengan saat ini bagaimana perkembangan waktu zaman 85 itu hanya kurang lebih 6 kepala keluarga, tapi sekarang udah luar biasa perkembangan LDI di sana, karena kita memang betul-betul mengeterapkan dakwah bilhal sehingga masyarakat penduduk asli pun juga menilai LDI itu sangat-sangat positif. Apalagi dengan sekarang adanya 29 karakter dan sudah mulai kita terapkan. Bahkan kadang-kadang ada yang ke masjid kita ngelihat sendal aja sudah berbeda cara ngomong. Kemudian setiap ketemu dengan anak-anak yang generasi penerus yang usia-usia dini itu luar biasa takdirnya dengan siapapun yang datang. Berarti total dari 6 kepala keluarga saat ini sekarang sudah cukup banyak, sekitar 10 sampai 15 ribuan lah di sana. 15.000. Iya, kurang lebih seperti itu yang di daerah itu. Di daerah yang ngelewatin buaya itu. Kalau yang di daerah buaya itu kurang lebih sekitar 300 sampai 350 kakak sudah ada. Oke, baik. Kalimantan Utara dengan buayanya. Nah, saya ingin mendengar juga bagaimana perjalanan Papua Selatan. Apakah dengan diterkam komodo atau bagaimana, Pak? Kalau di Papua sendiri, bagaimana? Bagaimana, Pak? Perkembangannya dari tahun pertama kali Bapak ke situ, kemudian akhirnya sampai dengan tahun 2025 ini seperti apa? Ya, kalau Papua Selatan itu, Pak, ya alhamdulillah dari tahun ke tahun perkembangan LDI cukup pesat, gitu ya. Karena pertama waktu saya masuk di Papua Selatan, Pak, karena sebelum saya tinggal di Papua Selatan, saya di Jayapura dulu. Ya, saya dari Jawa, kemudian tahun 91 itu saya masuk di Jayapura, kemudian 98 saya masuk di Merauke. Ya. Nah, waktu saya pertama masuk di Merauke tahun 98 itu, Pak, itu warga LDI di kota itu baru ada 2 studi group. Oke. Kemudian di luar kota juga baru ada 2 studi group. Alhamdulillah di tahun 2025 ini ya perkembangan sudah cukup pesat, dari 4 studi group ya, yang di kota ada 2 studi group, kemudian yang di luar kota ada 2 studi group, sekarang sudah ada 16 studi group. Oke. Gitu ya. Alhamdulillah perkembangannya cukup pesat. Kemudian respon dari masyarakat juga menilai kita cukup positif karena kita tekankan ya karakter luhurnya itu kita terapkan, kemudian juga kita tingkatkan dakwah bilhal, Pak. Gitu ya. Karena memang pada dasarnya di Papua itu kehidupan toleransi beragama memang sudah cukup tinggi. Gitu. Jadi kita dalam mengembangkan dakwah pada dasarnya tidak ada hambatan, ya mungkin yang hambatan yang agak berat mungkin sarana transportasi mungkin, Pak ya. Transportasi karena jalannya tadi ya. Gitu. Itu mungkin karena yang sangat berat mungkin ya sarana transportasi itu. Jadi kalau masalah hambatan dari luar sebenarnya nyaris ya ada, tapi bisa kita atasi lah. Tidak perlu masalah karena pada dasarnya tidak ada yang mempersalahkan kegiatan dakwah kami, dan perkembangan LDI di Papua Selatan juga cukup baik. Oke. Kita berbicaranya di daerah perbatasan, artinya ada mental dan spiritual yang harus dikuatkan gitu. Nah, kalau saya ke Kalimantan tadi, Pak Jaya terlebih dahulu. Bagaimana dakwah LDI memperkuat mental dan spiritual di tengah ketimpangan pembangunan di perbatasan? Apa yang motivasi apa yang diberikan kepada generasi penerus? Jadi memang mental generasi sekarang yang berbeda dengan yang dulu, yaitu tidak terlepas dari gadget ya. Nah, di sana juga kita kasih pembekalan tentang bagaimana kita berdakwah melalui media, karena tadi jarak juga sangat menentukan, dan kita juga sering mengadakan Zoom atau pelatihan-pelatihan pada generasi penerus. Dan juga kita tanamkan mental bahwa suatu saat nanti kamu di sana juga tidak akan mendapatkan sinyal atau jalan yang bagus, maka juga kita juga tanamkan di situ. Semangatnya tetap harus ada di situ. Jangan sampai dengan adanya mungkin listrik yang tidak stabil, jalan yang tidak bagus, kemudian juga sinyal yang tidak tidak stabil menjadikan down gitu. Ya. Artinya memang motivasi-motivasi semacam itu sangat diperlukan. Iya. Apalagi memang sekarang generasi sudah berubah, Pak.
Dalam artian generasi saat ini dengan generasi dulu mungkin perihal mental dan spiritual juga lebih kuat dulu gitu. Karena sekarang apa-apa serba dimudahkan gitu. Nah, kalau di Papua sendiri seperti apa untuk penguatan mental dan karakter dari generasi penerusnya ada di sana, Pak? Kalau untuk penguatan mental spiritual untuk generasi penerusnya, Pak, karena memang kondisi kita yang di sana yang medannya berat, Pak. Jadi kita untuk menanamkan mental spiritual itu kita tanamkan jiwa perjuangan dulu, Pak. Oke. Jadi untuk penerus kita itu selalu kita tanamkan jiwa perjuangan, kita kajikan dalil-dalil atau ayat-ayat yang berkaitan dengan perjuangan, Pak. Nah, setelah dalil-dalil dan ayatnya kita kajikan, kita nasihati gitu ya, supaya apa yang sudah kita kaji itu betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kalau jiwa perjuangan itu sudah tertanam dalam jiwa generasi muda kita gitu ya, kemudian kita masukkan lagi pembinaan karakter. Nah, sekarang kita nasihkan 29 karakter luhur itu. Nah, kalau generasi muda kita ini alhamdulillah ya, setelah kita tanamkan jiwa perjuangan gitu ya, kemudian kita tanamkan karakter luhur 29 karakter luhur itu. Nah, itu ternyata setelah menyatu di dalam dirinya gitu ya, itu bisa menjadi modal yang luar biasa dalam mengembangkan dakwah di Papua Selatan, Pak. Gitu. Karena memang kondisinya di sana menuntut mempunyai kemampuan yang betul-betul militan dan mental baja, Pak, gitu ya. Karena mungkin kalau macam di sini ya itu untuk mendatangi pengajian mungkin cukup 5 menit sampai gitu ya. Tapi kalau di sana kalau yang dari jamaah kami, binaan kami yang paling jauh itu untuk ke kota itu bisa perjalanan sehari semalam, Pak, gitu. Sehari semalam? Iya, sehari semalam, Pak. Karena ada binaan kami yang di distrik Ilwayap itu, Pak. Di situ dari kota ke situ belum ada jalan darat. Jadi transportasi yang bisa mencapai ke situ itu ikut pesawat. Pesawatnya itu yang pesawat Twin Otter itu, Pak, yang kecil itu. Oke, baling-baling. Ya, yang muatnya itu sekitar 7 sampai 16 orang itu. Nah, itu ikut kapal gitu. Dan kapalnya juga itu mungkin bukan kapal yang dibayangkan di sini gitu ya. Kapalnya itu kecil gitu ya. Yang GT-nya itu ya di bawah 25 gitu ya. Karena transportasinya itu kapalnya tidak lewat laut, Pak, tapi lewat sungai gitu. Jadi kalau kapalnya besar otomatis kan draftnya itu kandas di sungai tersebut. Jadi kapalnya kecil, kapalnya pun juga bukan kapal yang bagus gitu ya. Itu menempuh perjalanan 1 hari 1 malam. Nah, dengan kita tanamkan jiwa yang perjuangan yang tinggi tadi, kita tanamkan jiwa perjuangannya, dalil-dalilnya, ayatnya, kemudian kita nasihatkan 29 karakter luhur. Alhamdulillah setelah kita bina seperti itu, halangan dan hambatan medan yang begitu berat itu semua tidak jadi masalah. No problem itu. No problem. 1 hari 1 malam. Iya. Untuk menimba ilmu aja. Iya. Luar biasa, sangat luar biasa. Ada juga jamaah kami yang masih bisa ditempuh jalan darat, Pak. Tapi jalannya itu belum aspal tadi. Dan itu pun antara tempat yang satu ke tempat berikutnya itu nanti harus menyeberangi sungai, Pak. Gitu. Nggak ada jembatan? Nggak ada jembatan, itu harus naik bilang. Apa itu, Pak? Bilang itu kalau orang sini mungkin nggak tahu ya. Bukan itu, sepatu ya, sepatu bukan. belang. Itu kapal yang untuk menyeberangkan itu. Oh, kayak semacam tongkang gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, itu jadi misalkan dari Merauke itu nanti sampai di daerah Kalibian, kemudian dari Kalibian itu nanti nyebrang sungai itu, Pak. Berapa lama nyebrangnya? Berapa jauh? Nyebrangnya itu sekitar 1/4 jam lah. Oke. Ya. Itu nyebrangnya aja 2 kali itu, Pak. Nyebrang sungainya 2 kali? Iya. Dan itu perjalanannya juga hampir 1 hari. Bagaimana, Pak? Dan itu jalannya itu jalan tanah, Pak, gitu. Jadi kalau Bapak naik motor atau naik mobil sehari ya, jalannya mulus tidak masalah, tapi kalau di sana itu jalannya seperti itu, tapi jalan tanah. Gitu, Bapak bisa bayangkan, jalan tanah itu kalau musim kemarau ya bagus, kering, ya. Tapi kalau musim hujan ya off-road, Pak. Ya off-road. Ya, mungkin beli motor cross gitu kan. Dengan pembinaan kita yang kita tanamkan jiwa perjuangan, kita kajikan dalil-dalilnya, kemudian kita nasihati 29 karakter luhur. Alhamdulillah generasi muda kita di sana semangatnya luar biasa. Walaupun ngelewatin itu. Iya. Dan alhamdulillah kami akui betul, jadi generasi muda di sana saya bukan katakan bagus, tapi saya katakan mungkin luar biasa. Karena selama ini perjuangan kita memang kita mengandalkan ibaratnya tulang punggung atau ujung tombak kita ya di generasi muda itu. Karena dengan medan yang cukup berat seperti itu, jarak tempuh yang cukup jauh,
Kalau yang berjuang yang sepuh-sepuh kan tidak mungkin. Ya. Jadi yang muda-muda yang didobrak ya. Jadi yang sepuh-sepuh itu memberikan semangat, mengajikan ilmunya, kita gembleng semangatnya, kita bina karakternya. Setelah jadi alhamdulillah semua hambatan itu nobrak. Oke. Artinya memang dilalui seluruh hambatan itu. Itu luar biasa sekali karena memang terkadang dengan adanya kenyamanan kebanyakan dari kita lupa bahwasannya sesuatu ini sangat diingin-inginkan dari beberapa teman-teman kita yang ada di luar pulau ini gitu. Ya contohnya kayak daerah Bapak gitu ya kan. Kalau di sini mungkin tinggal pencet aplikasi hijau aja udah mudah gitu kan. Nggak ada melewati halang rintang, lewatin bukit dan lain sebagainya. Semuanya serba mudah. Tapi memang terkadang perlu untuk mendapatkan cerita-cerita yang inspirasi seperti ini karena memang akhirnya kita mengetahui, oh ternyata generasi muda yang ada di sana luar biasa sekali perjuangan. Itu luar biasa Pak. Mungkin terus disemangatkan untuk generasi-generasi muda yang ada di sana. Baik, terkait dengan sinergitas antara Ormas atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Forkopimda maupun lembaga-lembaga lainnya seperti apa Pak kalau di Kalimantan? Kalau di Kalimantan alhamdulillah kita itu sangat diapresiasi sama Forkompimda plus juga sangat baik dengan kita. MUI juga demikian, FKUP juga demikian. Okay. Jadi Forkompimda sendiri juga dalam bentuk kedekatan dengan kita dikasih kendaraan operasional berplat merah. Oh ada ya, operasional LDI platnya merah. Itu dikasih. Juga kita dijanjikan untuk tahun ini kantor DPW. Kita memang belum punya kantor yang representatif, gitu. Masih sederhana. Tapi mudah-mudahan tahun ini diberikan. Kalau janjinya sudah ada, mudah-mudahan ya tidak. Dari Pak Gubernur dan Ibu Gubernur. Kebetulan Ibu Gubernur sendiri juga salah satu anggota Dewan RI dari Gerindra. Jadi alhamdulillah hubungan cukup bagus, bahkan dengan dinas pertanian dan juga dinas pendidikan kita juga sudah ada kerjasama. Kemarin Prof Rubio ke sana itu survei dan bahkan diminta sekali sama Pak Gub dan dinas pertanian untuk menjadi salah satu konsultan pertanian di sana. Okay. Kita sudah akan mengadakan MOU dan kita akan menanam coklat sama kopi di sana. Jadi menanam coklat itu kakao. Kalau Prof Rubio mengatakan bukan coklat, itu kakao. Kakao dan kopi yang sekarang sudah ditanam kurang lebih sekitar 2000 sekian gitu. Insya Allah demplot atau kebun induknya adalah dari kita nanti, dari Prof Rubio. Okay. Kerjasama dengan Pemprov, Dinas Pertanian. Artinya peran dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menciptakan hubungan yang baik ini cukup baik di Kalimantan ini gitu. Kita berbicara seperti itu hingga akhirnya trust itu timbul dengan salah satunya adalah kerjasama ini gitu ya. Nah ini apa ya yang dimainkan di situ Pak? Maksudnya treatment seperti apa sehingga mungkin ini antar instansi ini mungkin bisa welcome seperti itu. Jadi kita tidak pungkiri dengan ketua yang sebelum saya kan baru sekian bulan lah. Sebelumnya memang ada hubungan yang cukup baik dengan pemerintah setempat. Okay. Baik Pak Bupatinya, Pak Gubernurnya. Gitu. Dan saya sendiri ya alhamdulillah Allah paring dulu. Saya 85 itu SMA di sana. Ketua DPRD provinsinya teman satu bangku dengan saya. Okay. Asisten satunya teman satu bangku dengan saya. Dan beberapa pejabat-pejabat yang di sana itu rata-rata teman sekolah. Jadi juga salah satu hubungan emosional. Emosional, chemistry-nya udah dapat nih kan? Karena memang sama-sama satu alumni lah. Gitu ya. Nah kalau di Papua sendiri seperti apa Pak? Mungkin ini update saat ini seperti apa hubungan secara birokratifnya terhadap antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Forkopimda yang ada di sana ataupun stakeholder yang lain seperti MUI dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah kalau untuk di Papua Selatan Pak, hubungan kami dengan ormas yang lain, dengan Forkopimda gitu ya, dengan ormas yang lain itu cukup bagus gitu ya. Karena selama ini memang kita sudah menjalin hubungan yang bagus tapi perlu saya jelaskan di sini sebenarnya karena Papua Selatan ini itu baru terbentuk Pak. Okay. Gitu. Dan sampai saat ini kan gubernurnya saja itu baru dilantik. Gitu ya. Terus
DPW-nya juga itu baru dilantik kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Jadi kalau hubungan kita dengan pemerintah daerah provinsi, ya kita sudah mulai menjalin hubungan bagus karena memang pemerintahnya juga baru berdiri kan, DOP daerah otonomi baru, kemudian DPW-nya juga masih baru. Tapi hubungan kita dengan pemerintah tingkat kabupaten, karena kita sebelumnya itu bukan DPW Pak, tapi DPD, itu sudah cukup bagus gitu. Jadi untuk kolaborasi kita dengan ormas lain sudah cukup bagus gitu ya. Karena ada beberapa kerjasama yang kita jalin dengan ormas lain. Contohnya kita LDI juga menjalin kerjasama dengan MMP. MMP itu adanya di Papua Pak. Itu Majelis Muslim Papua Pak, gitu ya. Oke. Ya, kita pernah mengadakan itu penyerahan bansos sembako. Kemudian kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya kita menyerahkan atau pakaian layak pakai itu. Kemudian setiap kegiatan MMP ya alhamdulillah kita dilibatkan gitu ya. Karena kebetulan saya di MMP saya juga sebagai bendahara umum Pak gitu. Oke. Nah, jadi itu setiap ya. ada kegiatan Pantas MMP, bisa sinkronisasinya ya, mudah. Saya gitu. ada gitu karena kebetulan di MMP saya sebagai bendahara umum, kemudian di LDI saya sebagai ketua DPW gitu ya. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan MMP kita selalu berkolaborasi sehingga kegiatan bisa bagus. Kemudian di samping kita menjalin hubungan dengan MMP, kita juga menjalin kerjasama yang bagus dengan IPI Pak. IPI itu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, gitu ya. Kemudian di IPI juga saya sebagai bendahara umum Pak, gitu. Jadi kalau ada kegiatan IPI itu ya otomatis saya ada karena saya bendaharanya gitu ya. Hati-hati kena sidang loh Pak rangkap jabatan. Banyak banget loh jabatannya. Nah kita juga pernah mengadakan kegiatan kerjasama dengan IPI untuk kegiatan bakti sosial gitu. IPI untuk melaksanakan khitanan massal. Kemudian dari LDI yang menyiapkan bingkisan atau hadiah untuk peserta kita. Oke. Gitu ya. Oke, artinya hubungan itu Ya, baik dan berjalan dengan baik. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan MUI, ya kita pernah mengadakan santunan kepada warga di Merauke yang terkena dampak kebakaran. Jadi kita memberikan sembako dan bantuan kepada warga yang kena kebakaran. Kita juga pernah bekerjasama dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia. Kita memberikan bantuan sembako, kemudian bantuan konseling, kemudian alat-alat sekolah untuk warga yang terkena dampak banjir. Karena beberapa bulan yang lalu di distrik Purik itu ada 3 kampung yang terkena dampak banjir kurang lebih 2 bulan Pak. Jadi warganya sangat menderita sekali dan kita ikut andil di situ. Jadi pernah LDI secara mandiri memberikan bantuan. Kemudian yang kedua kali LDI bekerja sama dengan Dewan Masjid memberikan bantuan ke daerah tersebut. Kemudian masih ada satu lagi Pak, kita juga saat ini Pak kami sedang menjalin hubungan dan menjalin kerjasama dengan ormas Islam yang ada di Papua Selatan dan tokoh-tokoh yang ada di sana. Kita mau menyiapkan lahan untuk kuburan Islam. Kemudian di Merauke ini kuburan Islamnya udah penuh, gitu ya. Kemudian kita mau menyiapkan lahan lagi untuk membuat kuburan Islam itu. Dan kemarin kemudian saya yang diamanati untuk mencari lahan, gitu ya. Dan alhamdulillah bulan ini saya sudah berhasil membebaskan lahan itu 7 hektar Pak. Itu saya yang bebaskan dan nanti rencana akan saya wakafkan untuk masyarakat di sana untuk kuburan Muslim. Nah, secara kerjasama mungkin banyak sekali yang dijalankan gitu. Dan akhirnya juga peran LDI sebagai salah satu lembaga dakwah Islam Indonesia, apalagi Bapak tadi juga sudah banyak sekali istilahnya diminta untuk menjadi bendahara umum dan lain sebagainya. Dan ini tentunya merupakan keberhasilan dari para ulama untuk mengajarkan tentang hal-hal yang positif gitu. Nah, saya juga akan berbicara bagaimana juru dakwah seperti apa yang diinginkan atau tipe juru dakwah yang bagaimana yang dihadirkan untuk mengisi pengajian-pengajian lembaga dakwah Islam Indonesia yang ada di perbatasan-perbatasan. Dan tentunya ini juga berbicaranya berbeda juga dengan daerah Java sentris dan lain sebagainya. Saya ke Kalimantan terlebih dahulu, silakan. Memang tidak bisa kita pungkiri ilmu itu salah satu yang menjadi patokan buat mereka. Lah kita LD ini alhamdulillah ya, setiap saat mengaji sehingga anak-anak kita, generasi penerus kita itu walaupun kelihatannya masih muda, keilmuannya juga cukup mumpuni. Tinggal kita poles dengan karakter.
Jadi dakwah bil halnya itu sebetulnya yang sangat kita utamakan. Selain kita juga maksudnya ilmu sudah kita banyak tahu lah gitu. Quran, hadis, bahkan dalil-dalil, anak-anak kita kan hampir rata-rata fasih di dalam mengucapkan. Jadi yang kita utamakan adalah harapannya adalah bilhal. Nah, bilhal itu perlu contoh dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi harapan kita selain generasi-generasi tua atau senior itu juga berdakwah, mencontohkan kepada generasi-generasi muda, dan orang awam, masyarakat umum pada prinsipnya juga melihat tingkah laku kita, karakter kita. Terutama sekarang banyak anak-anak yang di luar daripada LDI yang ikut TPA LDI. Anaknya ikut, dengan anaknya ikut kemudian karakternya berubah, orang tuanya juga jadi ikut. Itu tidak sedikit. Makanya bilhal yang kita harapkan ditingkatkan. Artinya memberi contoh gitu ya. Memberi contoh. Dengan 29 karakter itu diantaranya kita bisa jujur, bisa amanah, kerjasama yang baik. Itu salah satu nilai plus bagi kita. Memang kejujuran itu sekarang ini sangat mahal harganya. Betul. Walaupun ilmunya segudang ya, tapi kalau nggak jujur, udah sekarang yang dicari bukan orang pintar lagi kebanyakan, tapi orang jujur yang dicari. Jadi di dalam kriteria pencarian kerja itu yang dibutuhkan kriterianya jujur gitu. Sekarang tidak pintar itu nomor kesekian ternyata sekarang saat ini ya, dan rata-rata berbicara tentang kejujuran. Oke. Saya ke Pak siapa Pak? Lupa Pak Baroni. Aduh maaf saya dilupakan. Pak Muhammad Baroni. Terkait juga dengan bilhal tadi, apa yang disampaikan 29 karakter. Kalau di Papua sendiri seperti apa Pak? Apakah juga menjalankan hal yang sama di 29 karakter sehingga bisa memberikan contoh terhadap orang lain? Misalkan anaknya yang ikut dalam pengajian di TPA tersebut melihat ada perubahan karakter, akhirnya orang tuanya ikut, atau bagaimana Pak kalau di Papua sendiri? Kalau di Papua juga hampir mirip Pak. Jadi kita mengutamakan di samping kita dakwah secara keilmuan, kita juga dakwah bilhal gitu ya. Kita utamakan karakternya dulu. Nah ternyata setelah karakternya bagus, kita bisa menarik simpatisan kepada warga yang ada di sekitar tempat kegiatan kita. Gitu ya. Nah kemudian dengan dakwah bilhal ini ternyata hal-hal yang sebetulnya harus kita lalui sesuai dengan prosedur. Misalkan kita proses membangun masjid itu Pak ya, ini kan prosedurnya susah sekali. Tapi dengan kita menanamkan kebaikan, kita dakwah bilhal, ternyata proses pembangunan masjid yang seharusnya perizinannya sangat rumit itu tidak dipermasalahkan. Gitu. Nah, alhamdulillah untuk di Papua Selatan untuk dakwah bilhal itu mungkin bisa saya bagi jadi dua Pak ya. Dakwah bilhal yang dilaksanakan secara institusi organisasi LDI dan juga dakwah bilhal yang dilakukan oleh pribadi perorangan pengurus gitu ya. Kalau dakwah bilhal biasanya yang kita lakukan mengatasnamakan LDI Pak, itu biasanya setiap menjelang bulan Ramadan Pak, itu pondok-pondok pesantren, panti asuhan itu biasanya kita antar paket sembako gitu. Nah kemudian nanti menjelang hari raya Idul Fitri itu panti asuhan, pondok pesantren di sekitar tempat kegiatan kita dan masyarakat sekitar itu kita lakukan, kita pembagian pakaian layak pakai sama tebar zakat itu. Itu. Nah kemudian kalau pas pas Idul Adha Pak, kalau pas bulan Idul Adha itu kita mengadakan tebar daging kurban Pak. Alhamdulillah kalau di Papua Selatan itu untuk kurban biasanya selalu melimpah Pak gitu. Karena alhamdulillah di Papua Selatan itu jamaahnya kebanyakan ahliya, dan di sana itu rata-rata kalau Idul Adha Pak itu satu keluarga itu kurbannya 1 ekor sapi. Di sana itu? Iya Pak gitu. Jadi satu kelompok itu sapinya bisa banyak sekali karena di sana itu kalau jamaah itu kalau yang ekonominya menengah ke atas gitu ya, atau ya
menengah ke atas masih di bawahnya sedikit itu korbannya udah 1 ekor sapi satu keluarga itu. Di situ itu. Ya. Kenapa Pak? Karena harga sapi murah kan di sana? Ya karena kayaknya dari senior kita dari pengurus sebelumnya itu sudah menanamkan bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah yang luar biasa Pak. Ya. Karena itu kan dinisbatkan dari perjuangannya bapak kita Ibrahim disuruh menyembelih putranya. Itu kan perjuangan yang luar biasa gitu. Nah, kamu kehilangan anak itu nilainya berapa triliun gitu. Kamu hanya mengeluarkan uang kurang lebih 20 juta sampai 30 juta untuk menyembelih seekor sapi bagi kamu yang mampu kan itu ringan sekali. Ya. Nah, kemudian dagingnya itu kita bagikan kepada masyarakat di sekitar tempat-tempat kegiatan kita gitu ya. Kemudian kita bagi-bagikan ke pondok pesantren, panti asuhan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Oke, artinya mungkin itu bilhalnya seperti itu. Oke. Mungkin Pak ini sebelum kita akhiri diskusi kita gitu atau juga obrolan kita hari ini, saya juga pengen mengetahui Bapak sebagai perwakilan dari beberapa daerah-daerah yang terbatas ini gitu. Harapan Bapak seperti apa Pak terkait dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan juga bagaimana harapan Bapak untuk mewakili dari teman-teman yang berada di perbatasan dan tetap menjalankan dakwah. Silakan saya ke Pak. Ya, harapan kita karena kita ini sudah sekarang ini cukup bagus ya. Komunikasi juga sudah memadai. Perlu ditingkatkan lagi mungkin adanya keilmuan yang dari DPP untuk kita tentang mungkin kepemimpinan, kemudian juga masalah ekonomi mandiri, bagaimana kita bisa berkreasi sehingga mendatangkan uang, mendatangkan finansial. Sehingga dengan adanya itu kita bisa lebih baik lagi lah ke depannya untuk berdakwah dengan kondisi yang cukup mapan. Jadi tentunya DPP sekarang ini sudah cukup bagus, bahkan turun ke lapangan khususnya korwil kami ya untuk melihat peluang di sana bagaimana memberdayakan potensi yang ada di tempat kami. Ini itu juga termasuk dakwah bilhal juga nantinya bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya kita punya kegiatan di sana yang melibatkan masyarakat di sekitar, maka dengan adanya itu mereka juga akan lebih positif melihat kita, bahkan bisa ikut acara-acara kita. Ya. Oke. Itu harapan dari Kalimantan Utara ya Pak ya. Kalau dari Papua Selatan Pak, mungkin menutup dialog kita hari ini seperti apa Pak? Menutup dialog kita, saya mungkin katakannya cukup singkat Pak. Jadi harapan kami kepada generasi muda kami dan warga LDI pada umumnya, saya cuma pesan singkat saja, teruslah berjuang dan berbuatlah yang terbaik. Karena apa yang kita lakukan saat ini, suatu saat nanti akan kembali pada diri kita sendiri. Oke, baik. Cukup. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ya sudah ngobrol kita di sini Pak terkait dengan daerah-daerah perbatasan. Ada Ketua DPW LDI Papua Selatan Bapak Muhammad Bahroni, kemudian juga Ketua DPW LDI Kalimantan Utara ada Bapak Jahid Ahmad Fatoni yang sudah luar biasa. Mudah-mudahan semangat terus Pak. Apapun yang terjadi semangat terus, diberikan mentalnya untuk teman-teman generasi penerus juga tetap dikuatkan seperti itu agar tentu ini bisa menjadi jariah untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan Liners, sebagai informasi podcast ini disponsori oleh Armina Reka, jasa travel, paket umroh dan haji plus dengan jam terbang lebih dari 30 tahun yang pernah mendapatkan rekor muri peserta muhasabah terbanyak dan perusahaan terbesar nomor 1 di Indonesia. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan dan wujudkan niat suci menuju Baitullah bersama penyelenggara umroh dan haji khusus yang amanah dan terpercaya. Armina Reka, antara ada dan Baitullah. Dan akhirnya saya Diga Saputra mewakili teman-teman yang berada di belakang layar mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.